Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Florispek di dalam program acara Forum IWGF, yaitu program acara kelas vokal. Oh ya teman-teman semuanya, aku mau tanya nih, setelah pertemuan kita beberapa kali dan aku menyiarkan materi-materi kelas vokal, itu teman-teman sudah praktekkan belum? Gimana? Kalau yang sudah dipraktekkan, coba tolong di typing di bawah. Gimana? Ada kemajuannya enggak? Oke. Nah, untuk hari ini aku mau coba share tips buat teman-teman untuk belajar vokal sendiri di rumah. Nah, yang untuk pertama itu caranya gampang. Teman-teman bikin OC sendiri. Bikin OC sendiri, nggak usah di-share. Kalau misalkan teman-teman merasa nggak pede dengan suaranya, nggak perlu di-share. Lariin aja ke privat, di-save aja di privat. Nanti setelah itu teman-teman coba dengarkan vokal teman-teman sendiri di saat bernyanyi itu. Nanti coba dievaluasi, didengarkan di titik mana yang salah. Di titik mana aku bernyanyinya itu dinamikanya datar, di titik mana aku bernyanyinya itu fals, di titik mana aku bernyanyi itu nafasnya nggak kuat, atau pemenggalan katanya yang salah. Nah, itu coba teman-teman catat di bagian-bagian kesalahan tersebut. Setelah kalian catat dan dievaluasi, coba teman-teman bikin OC kembali dan diperbaiki di kesalahan itu. Kalau misalkan teman-teman merasa merasa nggak yakin dengan pendengaran kalian, boleh minta bantuan teman-teman siapa saja, bebas. Selanjutnya, sambil kita mendengarkan dan mengevaluasi rekaman suara kita sendiri, kita juga belajar mengenali karakter vokal kita sendiri. Karakter vokal kita seperti apa sih? Nah, selain itu juga rasa percaya diri jangan pernah ditinggalkan. Jadi teman-teman semua jangan pernah membandingkan antara vokal kita dengan vokal orang lain. Misalkan teman-teman berasa, vokal aku jelek, aku suaranya kayak gini gitu kan, vokal dia bagus, suaranya besar, itu nadanya enak, dia kalau nyanyi kok enak, kenapa aku kedengarannya nggak enak. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena di saat teman-teman berpikir negatif, otomatis di saat teman-teman bernyanyi pasti akan menghasilkan hasil yang negatif. Jadi harus punya mindset di otak kita ini, itu mindset yang positif, supaya kita bisa bernyanyi lebih maksimal lagi. Itu ya tipsnya ya. Nah, yang selanjutnya untuk melatih percaya diri juga, itu teman-teman itu harus coba berani bernyanyi di live room party. Nanti di live room itu, karena ini secara live, beda mentalnya. Teman-teman belajar bernyanyi, tapi jangan pernah melupakan di saat teman-teman melatih di join OC itu. Coba latih di room dan teman-teman bernyanyi di room secara live seperti apa gitu. Jadi di sini kita belajar keberanian, belajar ke rasa percaya diri di situ. Itu yang selanjutnya, itu untuk latihan percaya diri ya. Selanjutnya itu wawasan musik. Jadi teman-teman harus mempunyai wawasan musik lebih dari satu genre. Misalkan teman-teman itu menyukai menguasai di genre dangdut atau genre pop atau genre yang lainnya. Nah, tapi teman-teman jangan puas dengan penguasaan teman-teman di genre tersebut, tapi coba belajar untuk mendengarkan musik di genre yang lainnya sebagai tambahan supaya wawasan musik kita bertambah, tidak hanya di satu genre. Itu ya. Nah, selanjutnya cara bernyanyi. Cara bernyanyi teman-teman itu harus keluar dari zona aman. Ya teman-teman ya, jangan pernah bernyanyi di zona aman. Coba teman-teman harus berani mengeksplor vokal teman-teman itu di luar dari zona amannya.
Nah, teman-teman semuanya, itu tadi materi dan tips yang aku sampaikan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman semuanya bisa mempraktekkannya di rumah ya, dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Seperti biasa, sebentar lagi aku tetap akan men-sharekan video buat teman-teman, supaya teman-teman bisa menyimak dan mempelajari serta mempraktekkannya. Yuk, kita tonton video apa sih yang hari ini ku share. Silahkan menonton dan menyimaknya. Banyak yang bertanya, gimana sih Kak caranya kita nyanyi menggunakan suara perut? Sebetulnya yang dimaksud di sini bukan suara perut, melainkan gimana caranya kita nyanyi menggunakan diafragma. Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita. Letaknya ada di tulang rusuk yang paling bawah. Jadi dia memisahkan tubuh bagian atas dengan tubuh bagian bawah. Bentuknya seperti kubah seperti ini. Dan ketika kita menarik nafas, itu dia akan ke bawah. Dan ketika kita melepaskan nafas kita, dia akan kembali lagi ke atas. Oke, sekarang kita coba rasain diafragma kita ya. Kita letakkan tangan kita di sini. Terus kita coba. Nah, maka kita akan merasakan dia berkontraksi pada saat kita melakukan tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyi dari diafragma? Intinya yang terpenting adalah kita nyanyi mengatur nafas penuhnya dari diafragma dan bukan dari leher dan juga bukan dari dada. Indikasinya adalah ketika kita menarik nafas, dada kita dan pundak kita tidak naik, melainkan hanya aktif di area perut bagian bawah saja. Misalnya, jika saya menggunakan nafas dada seperti ini, seperti itu, dan itu tidak efektif dan pernafasannya juga dangkal. Sedangkan menggunakan pernafasan diafragma, kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, sehingga area pundak dan dada kita tetap rileks. Jadi biarkan perut kita mengambang, dan pada saat kita menghembuskan nafas, dia otomatis akan kempes, atau karena diafragmanya bergerak ke atas sehingga semua organ di wilayah perut ini akan ke dalam. Sekarang yuk kita coba latihan diafragma kita dan kita rasain benar-benar nafas kita dari diafragma. Kita tarik nafas dari hidung, lalu kita bayangkan udaranya jatuh ke perut bagian bawah, benar-benar ke perut bagian bawah ya. Dan kalau perlu rasakan juga ke samping dan juga sedikit ke belakang. Oke, jadi kita tarik nafas seperti itu. Lalu kita buang seperti kita buang pakai sedotan. Oke, benar-benar rasain tarik nafas. Yang selanjutnya, coba kita rasakan ketika kita menahan nafas. Misalnya kita ambil nafas yang banyak nih, terus kita tuh merasakan ngomong seperti ini karena kita nahan dari leher. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi intinya sekali lagi, mengatur nafas dari diafragma, bukan dari leher seperti ini. Dalam prakteknya, pada saat kita bernyanyi juga begitu. Area pundak, leher kita harus tetap rileks. Yang mengatur benar-benar adalah dari diafragma. Kita coba mengatur pernafasan seperti ini. Ambil nafas seperti tadi. Terus kita hiss seperti ini. Kita latih ya, supaya benar-benar tidak ada yang irregular seperti itu. Jadi saat kita melakukan itu, kita membiarkan perut kita agak tarik ke dalam, tapi jangan terlalu cepat. Ya, kita atur benar-benar supaya tetap tekanan udara di paru-paru kita tuh benar-benar ada compression, tapi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi pas, itu yang kita latih supaya kita memiliki support nada yang baik. Kita coba sekali lagi, ambil nafas ke perut bagian bawah, lalu mulai. Ambil nafas. Tetap ini relax, pundak relax. Yang aktif adalah diafragma atau perut bagian bawah seperti ini. Saat kita bernyanyi, kita bisa membedakan nafas dari diafragma ketika kita nyanyi, ininya tuh rasanya bebas, plong ya. Jadi benar-benar dari diafragma. Kalau kita nyanyi banyak menggunakan tenggorokan atau leher, kita akan cepat capek dan suaranya juga tidak akan terasa plong dan enak didengar. Jika aku bukan jalanmu, kayak gitu saya langsung pengen batuk rasanya. Tapi kalau dari diafragma, kita support dengan baik dari diafragma dan juga lehernya relax. Jika aku bukan jalanmu, lebih terasa plong dan juga lebih mudah. Dan juga terasa supportnya lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu penjelasan singkat mengenai gimana caranya kita nyanyi dari diafragma. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah nonton videonya, gimana? Semoga video tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.
Oke, sekian materi untuk kelas vokal malam ini. Kita nanti akan jumpa dengan materi berikutnya di acara kelas vokal yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.